Meng Tian dan Qiwu berdiri bersama, dan mereka saling tersenyum pahit. Terutama Meng Tian, dia ingin mengalahkan Qiwu setelah terobosan kekuatannya, dan memimpin keluarga Meng ke klan iblis pertama. Tetapi siapapun yang mengira dia baru saja meninggalkan bea cukai ditekan. Jika orang yang menekannya adalah pembangkit tenaga super yang sudah lama berdiri, itu saja. Namun, orang ini adalah orang kuat dari generasi muda yang baru saja muncul. Yang membuatnya paling malu adalah bahwa dia tidak hanya tidak dapat menangkap Murong Yu dengan satu pedang, tetapi dia bahkan tidak berani melarikan diri. Karena dia takut mati. Adapun Qiwu, dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Dia menyesali mengapa dia harus datang ke rumah Meng. Ini semua tentang datang ke rumah Meng, mengapa dia ingin bergerak. Jika dia tidak bergerak tetapi pergi dengan tenang, Murong Yu mungkin tidak akan menemukan keberadaannya sama sekali. Dengan begitu, dia bisa terbang jauh dan tinggi. Namun sekarang, dia hampir dibunuh oleh Murong Yu dengan pedang. Dia juga tahu bahwa bawahan Murong Yu berbelas kasih, jika tidak, dia akan langsung dibunuh oleh Murong Yu. Bagaimana, jika kita bersatu, bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Meng Tian tiba-tiba berkata kepada Qiwu. Dia dan Qiwu awalnya adalah teman baik. Qiwu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan, jangan bergerak gegabah, kekuatan Murong Yu jauh lebih tinggi dari kita sama sekali bukan lawannya. Jika kita melakukannya, dia bisa membunuh kita semua dengan satu pedang. Bunuh, bahkan jika kita memiliki senjata tertinggi, itu sama saja. Kecuali kita memiliki aksi mengerikan Phoenix Nirvana seperti Phoenix Sky. Qiwu lebih kuat dari Meng Tian, dan dia jauh lebih tua dari Meng Tian, dan dia memiliki lebih banyak pengetahuan daripada Meng Tian. Dia sangat tahu kengerian Murong Yu. Karena itu, dia langsung menolak usulan Meng Tian. Kalian berdua ingin mati atau tetap hidup? Murong Yu berdiri di sana, sementara si Potian dan yang lainnya berdiri di belakang Murong Yu dengan ekspresi ngeri, menatap Murong Yu dengan ekspresi rumit satu persatu. Setelah satu orang membunuh Meng Tian dan Qiwu secara terpisah dengan satu pedang, Murong Yu menggunakan kekuatan hidupnya untuk dengan cepat memperbaiki luka-luka si Potian dan yang lainnya. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, kekuatan hidupnya sudah sangat maju. Mereka hanya memperbaiki tubuh mereka dalam sekejap mata. Bagaimanapun, tubuh mereka jauh lebih rendah daripada tubuh Murong Yu. Tubuh Murong Yu sendiri dapat diperbaiki dalam waktu singkat yang mencapai tingkat alat leluhur kekacauan, apalagi mereka memiliki kekuatan tempur yang mengerikan dan kemampuan perbaikan yang sangat mengerikan. Murong Yu hampir tak terkalahkan. Ditambah dengan berbagai kekuatan supernatural dan harta karun milik Murong Yu hampir dapat dikatakan abadi. Pada saat ini, si Potian dan yang lainnya telah mengakui Murong Yu dari lubuk hati mereka. Dengan sikap mereka sebelumnya terhadap Murong Yu tidak dapat menyelamatkan mereka. Namun, Murong Yu diselamatkan, dan luka-luka yang telah lama mereka sembuhkan telah pulih dalam waktu singkat. Oleh karena itu, mereka harus benar-benar memuja Murong Yu untuk kekuatan dan pikirannya. Mendengar apa yang dikatakan Murong Yu, wajah Meng Tian dan Qiwu bahkan lebih jelek. Setelah saling memandang, mereka melihat Ning Haoran, si Potian, dan yang lainnya. Semua orang ini menyerah pada Murong Yu. Murong Yu, apakah tidak ada pilihan ketiga? Qiwu bertanya dengan senyum masam. Xuanhua adalah rekan penguasa dan dewa ras iblis yang diakui oleh hati iblis. Kalian berdua adalah makhluk terkuat dari ras iblis saat ini. Hanya ketika kalian membantu Xuanhua dapat duduk dengan kokoh di posisi ini. Tentu saja, kalian tidak bisa menyerah, tetapi kalian harus mati. Aku memiliki dua bahaya tersembunyi yang besar untukmu. Murong Yu tidak berbicara omong kosong, dan berkata terus terang. Xuanhua tersentuh. Karena masalah kekuatan, dia harus bergantung pada kekuatan Murong Yu. Meskipun dia tahu bahwa Murong Yu tidak menginginkan posisinya. Namun, selalu meminjam kekuatan Murong Yu, membuatnya masih merasa sedikit tertekan, bahkan sedikit rendah diri. Bagaimanapun, posisinya, dan bahkan seluruh negeri, telah ditembak jatuh oleh Murong Yu. Bahkan dapat dikatakan bahwa negara Murong Yu tidak dapat dilebih-lebihkan. Meskipun Xuanhua tidak meragukan tujuan Murong Yu, beberapa orang akan meragukan tujuan Murong Yu. Oleh karena itu, Xuanhua tidak terlalu bahagia selama bertahun-tahun. Bahkan sedikit iri pada Murong Yu. Namun sekarang Xuanhua hanya bersyukur dan terharu. Sebagai saudara dengan nama keluarga yang berbeda, sangat jarang bagi Murong Yu untuk dapat melakukan ini. Bahkan Murong Yu, yang bahkan saudaranya tidak dapat melakukannya. Dan Murong Yu tidak hanya meletakkan area yang luas ini untuk Xuanhua, tetapi juga menganggapnya di mana-mana. Bagaimana ini tidak menggerakkan Xuanhua? Murong Yu, aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat. Tetapi aku lebih baik mati daripada menyerah padamu, apalagi dikendalikan olehmu. Meng Tian menatap Murong Yu dengan wajah jelek, dan meraung sangat marah. Benarkah? Murong Yu menatap Meng Tian dengan ringan, tidak tergerak, kalau begitu, aku akan mengirimmu ke jalan. Pedang Xuanyuan di tangan Murong Yu hendak dihancurkan sebelum kata-kata itu jatuh. Auzu.com. Tunggu, Qiwu meraung dan melangkah maju, menghalangi bagian depan Meng Tian. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Murong Yu yang telah berhenti menyerang, Murong Yu, aku bersedia menyerah.
Aku akan membujuk Meng Tian. Murong Yu mengangguk, dan alih-alih bergerak, dia menyerahkan Meng Tian kepada Qiwu. Jadi Qiwu mulai membujuk Meng Tian. Awalnya, Meng Tian tampak jelek dan tidak pernah setuju. Tetapi pada akhirnya, saya tidak tahu apa yang dikatakan Qiwu, dan Meng Tian akhirnya setuju. Akibatnya, jiwa keduanya dikendalikan oleh Murong Yu. Faktanya, Murong Yu dapat mengendalikan jiwa mereka dengan paksa. Tetapi Murong Yu tidak ingin melakukan ini kepada mereka berdua. Dia membutuhkan penyerahan diri yang tulus. Karena kendali yang dipaksakan, bahkan jika hidupnya dikendalikan oleh Anda dan dia patuh untuk melakukan sesuatu, mereka mungkin dapat memperlambat prosesnya, atau bahkan menyelesaikan tugas. Jika Anda menyerah secara aktif, setidaknya ini tidak akan terjadi. Pada titik ini, 10 keluarga klan iblis utama telah sepenuhnya dikendalikan oleh Xuanhua. Kecuali untuk kekuatan daftar suci lainnya dari keluarga Coki yang tidak dikendalikan, 10 keluarga teratas adalah satu-satunya kultivator biasa dari ras iblis. Kali berikutnya adalah ketika Xuanhua secara resmi mengambil jabatan. Tentu saja, tidak semua orang dan setiap kekuatan bersedia untuk menghormati dewa yang mendalam. Namun, dengan dukungan dari 10 keluarga besar, setelah secara langsung membunuh selusin keluarga besar dengan cara guntur, keluarga dan kekuatan terasing lainnya menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah. Tentu saja, tidak mungkin bagi semua kekuatan dari seluruh klan iblis untuk benar-benar menyerah. Akan selalu ada beberapa kekuatan atau orang yang tidak benar-benar menyerah. Namun, itu hanya beberapa, yang normal. Selain itu, jika Xuanhua memiliki sarana, kekuatan individu tersebut secara bertahap akan menghilang, dan ras iblis akan mengantarkan pada penyatuan yang nyata. Bagaimanapun, Xuanhua adalah dewa yang diakui oleh hati iblis. Dan semua orang dari ras iblis mengetahui keberadaan hati iblis. Justru karena inilah ketika 10 keluarga teratas mengumumkan bahwa mereka akan menghormati dewa yang mendalam, sebagian besar iblis tidak bertentangan dengan kekuatan tersebut. Klan iblis menyelesaikan penyatuan secara diam-diam. Namun orang yang menjadi dewa adalah anak dari keluarga kecil yang sebelumnya tidak dikenal. Tiba-tiba, penyatuan ras iblis mengejutkan ras suci, namun ras manusia dan ras iblis. Kekuatan dan individu yang tak terhitung jumlahnya terkejut, dan mereka semua ingin tahu bagaimana Xuanhua menaklukkan 10 keluarga teratas. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa Jiangsan milik Xuanhua dibunuh oleh Murong Yu. Dan satu-satunya orang yang tahu keberadaan Murong Yu adalah mereka yang kuat dalam daftar suci yang jiwanya dikendalikan olehnya. Orang-orang ini pasti tidak akan mengungkapkan di mana Murong Yu berada, jadi dunia berpikir bahwa Xuanhua menggunakan caranya sendiri untuk menyatukan para iblis. Dan inilah yang ingin dilihat oleh Murong Yu. 3 bulan terbuang sia-sia seperti ini. Pada saat ini, berita bahwa aliansi ras manusia mengancam Murong Yu telah menyebar ke seluruh alam suci. Beberapa orang meremehkannya, dan beberapa mencaci maki Liga Teran karena tidak tahu malu. Dan beberapa orang menyombongkan diri, dan ada berbagai macam orang. Bahkan, ada banyak orang kuat yang bergegas ke kota Tiangang dengan cepat. Mereka semua berada di teater, dan mereka ingin melihat apakah Murong Yu benar-benar akan pergi ke kota Tiangang sesuai jadwal. Para iblis, Murong Yu dan Xuanhua berdiri di atas sebuah puncak, menatap seluruh iblis di kejauhan. Murong Yu, apakah kamu benar-benar akan pergi ke tempat yang ditunjuk? Xuanhua ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bertanya. Dia bisa memahami perasaan Murong Yu. Sama seperti dia telah menyaksikan 10 keluarga besar membantai seluruh keluarga Xuan mereka, dia begitu tidak berdaya, sakit hati, dan penuh kebencian. Dan situasi Murong Yu saat ini hampir sama seperti sebelumnya. Murong Yu mengangguk, dan sedikit niat membunuh melintas di matanya, meskipun aliansi ras manusia tidak tahu malu, aku harus pergi. Murong Yu, aku minta maaf. Jika bukan karena hubunganku, kakak iparku mungkin tidak akan mengalami kecelakaan. Xuanhua tiba-tiba meminta maaf. Murong Yu dengan ganas menoleh untuk melihat Xuanhua. Xuanhua, apakah kamu benar-benar merasa kasihan padaku? Xuanhua mengangguk dan menatap Murong Yu dengan beberapa keraguan. Murong Yu tidak pernah mengatakan hal seperti ini. Jika demikian, apakah kamu bersedia melakukan sesuatu untukku? Xuanhua mengangguk, aku segera memanggil semua orang kuat dan pasukan ras iblis untuk membunuh kota Tiangang dan menghancurkan aliansi ras manusia secara langsung. Murong Yu terhuyung dan hampir jatuh dari puncak gunung. Meskipun dia juga ingin menghancurkan aliansi ras manusia, bagaimana mungkin aliansi ras manusia dapat dihancurkan dengan mudah? Jika Xuanhua benar-benar menghabiskan pasukan klan iblis, itu akan menjadi pertempuran dengan klan manusia. Pada saat itu, jiwa-jiwa akan kewalahan, dan Murong Yu secara tidak langsung akan membunuh banyak orang. Ini bukan hasil yang diinginkannya. Hah, Yang Hao meminta bantuan. Ada apa? Pada saat yang hampir bersamaan, Murong Yu dan Xuanhua menerima bantuan dari keluarga malaikat Yang Hao. Murong Yu menatap Xuanhua dengan tatapan aneh, produk ini seharusnya tidak sama dengan yang kamu buru, kan? Apa yang harus dilakukan? Xuanhua menatap Murong Yu, dengan ekspresi malu di wajahnya. Yang Hao dan Murong Yu adalah saudaranya, dan sekarang ada kesulitan di kedua belah pihak, dia langsung ragu-ragu. Ras malaikat, seperti ras iblis, adalah salah satu ras puncak dalam ras orang suci. Namun, kekuatan ras malaikat sedikit lebih kuat daripada ras iblis,
tetapi sekarang mereka semua agak lebih rendah daripada ras Phoenix. Bagaimanapun, klan Feng memiliki leluhur ke-11 dalam daftar, dan ras lain tidak melampaui peringkatnya, jadi kekuatan ras selalu lebih rendah daripada klan Feng. Keluarga Yang, salah satu dari 3 keluarga malaikat. Tidak seperti klan iblis yang dikendalikan oleh 10 keluarga besar sebelum penyatuan besar, klan malaikat dikendalikan oleh 3 keluarga besar, dan kohesinya jauh lebih kuat daripada klan iblis. Keluarga Yang, sebagai salah satu keluarga klan malaikat teratas, secara alami memiliki pembangkit tenaga listrik daftar orang suci teratas di klan. Orang itu adalah kakek Yang Hao, Yang He, mantan penguasa keluarga Yang. Mengapa Anda mengatakan bahwa Anda adalah mantan patriark? Ini karena belum lama ini, setelah Yang He Yusi meninggalkan keluarga, dia tiba-tiba menghilang. Bahkan slip giok jiwanya telah rusak. Dengan kata lain, orang kuat dalam daftar suci telah jatuh. Sebelum Yang Hao dan yang lainnya berduka, para leluhur dari 2 keluarga lain dari ras malaikat memimpin anggota keluarga yang kuat itu. Ancaman langsung untuk membagi industri keluarga Yang. Hanya ketika para leluhur jatuh, orang-orang kuat dari 2 keluarga lain datang untuk membagi harta mereka. Ini membuat semua orang di keluarga yang mencium adanya konspirasi. Jatuhnya para leluhur pasti terkait dengan 2 keluarga lainnya. Mungkin para leluhur dari 2 keluarga lain yang menyergap Yang He. Kalau tidak, beberapa orang di keluarga yang masih belum tahu tentang kematian Yang He. Bagaimana mereka tahu? Namun, meskipun keluarga yang masih memiliki beberapa pemain kuat di daftar suci. Namun, tidak ada yang mencapai puncak Yang He lagi, dan itu bukan lawan dari 2 keluarga lainnya. Apakah Anda bekerja keras dengan mereka? Mungkin Anda bisa melawan beberapa pemain kuat lawan di daftar suci. Tetapi keluarga yang pasti akan mati. Dan menyerahkan industri kepada mereka begitu saja. Yang menanti mereka pada akhirnya adalah kematian. Bahkan para leluhur terbunuh, apalagi mereka. 2 keluarga lainnya tidak akan pernah meninggalkan keluarga yang untuk melawan mereka. Oleh karena itu, kita harus melenyapkan akarnya. Hanya 3 hari untuk mempertimbangkan. Keluarga yang hari ini tidak bernyawa, tanpa amarah. Itu tidak untuk melarikan diri, juga tidak untuk tidak melarikan diri. Karena di luar keluarga Yang, orang-orang kuat dari 2 keluarga lainnya selalu mengawasi, mereka tidak dapat melarikan diri. Duduk dan tunggu, kata ini menggambarkan keluarga Yang dengan baik. Hampir semua orang di keluarga Yang putus asa dan ditunjuk. Tetapi hanya Yang Hao yang tidak ingin keluarga Yang musnah. Sebelumnya, dia juga mendengar berita bahwa klan iblis telah disatukan oleh Xuan Hua. Jadi, tanpa ragu-ragu, dia mengirimi Murong Yu dan Xuan Hua jimat bahaya. Namun, Yang Hao tidak banyak berharap. Bagaimanapun, Murong Yu sekarang juga sedang dianiaya oleh aliansi ras manusia. Ketiga bersaudara itu benar-benar sama sulitnya. Bagi pihak Xuan Hua, dia mungkin datang untuk menyelamatkannya. Dan dengan kekuatan Xuan Hua, itu lebih dari cukup untuk menyelamatkan keluarga Yang. Namun, Xuan Hua bukanlah Murong Yu, dan dapat dikirim langsung. Oleh karena itu, Yang Hao sama sekali tidak memiliki harapan. Pada saat ini, sebuah tangan besar menghantam keluar dari kehampaan, lalu meraihnya sebelum Yang Hao bisa bereaksi, lalu menghilang ke dalam kehampaan lagi. Bagaimana situasinya? Yang Hao hampir tidak takut mati, dia pikir itu adalah para penguasa kuat dari 2 keluarga lainnya yang bertindak padanya. Namun, ketika dia melihat 2 orang yang tersenyum berdiri di depannya, wajah Yang Hao juga menunjukkan kegembiraan. Keduanya bukan yang lain, mereka adalah Murong Yu dan Xuan Hua. Kenapa kalian berdua di sini? Dalam kegembiraannya, Yang Hao benar-benar mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh. Murong Yu dan Xuan Hua terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dan Xuan Hua berkata dengan nada marah, untuk apa kami datang? Bukankah kau menyuruh kami datang? Kalau begitu, ayo kembali. Jangan kembali. Yang Hao tersenyum dan meraih tangan Murong Yu dan Xuan Hua. Namun, Xuan Hua dan Murong Yu dengan cepat menyingkirkannya. Sial. Kami tidak cocok untuk pria dan seks. Yang Hao tersenyum dan menarik tangannya kembali. Bukankah dia bersemangat? Dia juga tidak pandai menggigit ini. Dia menyukai wanita. Ada apa? Tanya Murong Yu dengan serius setelah tertawa. Yang Hao menghela nafas, lalu menjelaskan semuanya dengan rinci. Bajingan, sekarang aku akan memimpin pasukan klan iblis untuk menghancurkan kedua keluarga itu. Setelah mendengarnya, wajah Murong Yu hanya muram. Xuan Hua sudah sangat marah. Bagaimana hal semacam ini mirip dengan apa yang terjadi padanya? Keluarga Xuan Hua hancur dan meninggal. Dia tidak ingin saudaranya hancur. Oleh karena itu, dia marah dan ingin membunuh kedua keluarga itu. Namun, dia dihentikan oleh Murong Yu, jangan khawatir, Yang Hao, besok patriark kedua keluarga akan datang ke keluarga Yangmu. Apakah kamu tertarik dengan posisi kolor dari keluarga malaikat? Auzu.com. Mendengar ini, Xuan Hua dan Yang Hao tercengang. Xuan Hua langsung tersenyum, dan Yang Hao tidak bisa berkata apa-apa. Sejujurnya, ketika pertama kali bertemu dengan Murong Yu, ranah mereka berdua lebih tinggi dari Murong Yu. Sekarang, ranah mereka lebih tinggi dari Murong Yu. Bagaimanapun, Yang Hao telah mencapai orang bijak leluhur kekacauan tingkat 9, dan Murong Yu hanya orang bijak leluhur kekacauan tingkat kedua. Namun dalam hal kekuatan,
Murong Yu melampauinya terlalu jauh, bahkan Xuan Hua jauh lebih kuat darinya. Dan Xuan Hua masih memiliki hati iblis, dan prestasinya akan lebih besar di masa depan. Namun, Yang Hao mungkin tidak dapat memasuki daftar suci. Bagaimanapun, meskipun Yang Hao adalah seorang jenius, tidak pernah ada kekurangan jenius di dunia ini. Tidak setiap jenius dapat memasuki daftar suci. Bagaimanapun, daftar suci hanya memiliki 180.000 posisi. Untuk menjadi pemilik bersama ras malaikat, siapa yang tidak menginginkan ras malaikat manapun? Tetapi ingin kembali berpikir, siapa yang memiliki kemampuan itu? Bagaimanapun, seperti ras iblis, setelah perpecahan, tidak ada yang pernah mampu menyatukan ras malaikat. Yang Hao juga ingin menjadi penguasa bersama ras malaikat, tetapi dia tidak memiliki kemampuan itu. Yang lain juga menolak untuk menerimanya. Bagaimanapun, kekuatannya terletak di sana. Asalkan kau menjawab apakah kau menginginkannya. Jika kau mau, aku dapat membantumu menyatukan klan malaikat. Jika kau tidak mau, aku akan menyelamatkan keluarga Yangmu. Kau buat keputusan secepatnya, aku sudah kehabisan waktu. Lanjut Murong Yu, tidak ada tanda-tanda ketidaksabaran, tetapi waktunya benar-benar hampir habis. Xuan Hua tidak berbicara, tetapi menepuk bahu Yang Hao, menatapnya dengan mata penuh semangat. Setelah merenung sejenak, wajah Yang Hao perlahan menjadi tegas. Pada hari kedua, semua anggota suci yang kuat dari keluarga Yang dan beberapa anak inti yang penting berkumpul di aula, dan melihat ke pintu masuk aula dengan ekspresi khawatir. Hahaha, ledakan tawa datang dari jauh, dan kemudian sekelompok puluhan pria kuat dengan cepat muncul di aula. Apakah kalian siap? Seorang pria muda melirik Yang Hao dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum. Dia adalah Lai Kong, patriark keluarga Lai, salah satu dari 3 keluarga klan malaikat. Dia sangat kuat dan berada di peringkat ke-29 dalam daftar suci. Berdiri di sampingnya adalah Lao Xinghe, kepala keluarga dari keluarga Lao lainnya. Kekuatannya juga sama kuatnya, mencapai peringkat ke-50 dalam daftar suci. Saat berbicara, mereka berdua sudah duduk di kursi utama. Dan posisi itu adalah kursi Zhu Yang He tua dari keluarga Yang. Setelah melihat ini, semua orang di keluarga Yang menjadi marah. Tetapi dia tidak berani berbicara. Belum lagi orang kuat lainnya dalam daftar suci, bahkan jika kedua orang ini ingin membunuhnya, itu mudah. Lai Kong, Lao Xinghe, apakah kamu membunuh kakekku? Ketika semua orang marah tetapi berani berbicara, Yang Hao melangkah maju, menatap Lao Xinghe dengan ekspresi marah. Niat membunuh yang mengerikan. Anak ini, ayah Yang Hao, Yang Jiangliu, terkejut dan menariknya. Pada saat yang sama, sosoknya berkedip dan dia berdiri di depan Yang Hao, karena takut dibunuh oleh Lai Kong dan Lao Xinghe. Kedua leluhur, anak-anak tidak berakal sehat, tolong jangan salahkan mereka. Yang Jiangliu berkata kepada Lai Kong dan Lao Xinghe dengan gugup. Melihat penampilan ayahnya yang agak rendah hati, Yang Hao tidak bisa menahan rasa sakit. Namun, mereka menjadi semakin marah dan membenci Lao Xinghe dan Lai Kong. Anak itu bodoh, dan kami tidak membuat perbedaan. Apakah kamu telah melakukan apa yang aku perintahkan? Waktu kami sangat berharga, dan tidak ada waktu untuk disia-siakan bersamamu. Lai Kong memancarkan niat membunuh yang dingin di matanya. Namun, niat itu dengan cepat ditutupi olehnya. Bagaimanapun, setelah mereka mendapatkan semua harta keluarga Yang, semua orang di keluarga Yang harus mati. Anak ini selalu akan mati, bisakah mereka melakukan begitu banyak hal pada orang yang sudah mati? Mendengar itu, semua orang di keluarga Yang tampak semakin buruk. Namun, untuk menyelamatkan hidup mereka telah menyelesaikannya dalam 2 hari terakhir. Tunggu, kalian berdua akan mencaplok keluarga Yang kami. Apakah kalian pikir aku tidak tahu pikiran jahat kalian? Selama kami menyerahkan semua harta benda kepada kalian, keluarga Yang kami akan musnah. Pada saat ini, Yang Hao melangkah maju lagi. Melangkah keluar, melotot ke arah 2 Lai Kong. Bukan hanya ayah Yang Hao, Yang Jiangliu, yang terkejut. Anggota keluarga yang lainnya juga berubah warna. Anak ini Yang Hao berkata begitu, bukankah ini mempercepat kematian mereka? Tiba-tiba, orang-orang itu menatap Yang Hao dengan kebencian. Melihat tatapan orang-orang itu, Yang Hao juga sedikit marah, tetapi lebih sedih dan sedih. Apakah ini anggota keluarga? Apakah mereka orang-orang mereka sendiri? Mereka berjuang untuk mempertahankan keluarga, tetapi mereka membenci diri mereka sendiri. Alis Lao Xinghe memancarkan sedikit niat membunuh, dan dengan mendengus dingin, momentum yang sangat besar menyapu ke arah Yang Hao. Dengan kekuatannya, hanya momentum ini yang dapat membunuh Yang Hao ribuan kali. Namun, meskipun kekuatan Yang Hao tidak begitu hebat, bukankah dia masih memiliki saudara yang baik, Murong Yu dan Xuan Hua? Jika kamu tidak ingin mati, jangan lakukan itu, kalau tidak aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Pada saat ini, suara dingin dan membunuh muncul di aula dari udara tipis. Lai Kong dan Lao Xinghe merasa bahwa mereka langsung diselimuti oleh niat membunuh yang mengerikan. Bahkan Lao Xinghe tanpa sadar mengambil kembali momentum untuk menekan Xiang Yang Hao. Harap tunjukkan sumber untuk dicetak ulang. Lai Kong dan Lao Xinghe menatap Murong Yu dan Xuan Hua dengan wajah waspada. Tatapan kedua orang terakhir itu bahkan lebih terfokus pada wajah Murong Yu, siapa kalian?
Mau tak mau mereka tidak bertanya, jangan mengira Murong Yu hanyalah leluhur Chaos tingkat kedua, tetapi napas yang keluar terlalu mengerikan. Biarkan jiwa mereka gemetar karenanya. Mereka merasakan napas kematian yang mengerikan di hati mereka. Ini semua diberikan oleh Murong Yu. Siapa mereka? Yang Jiang Liu dan yang lainnya terkejut saat melihat Lai Kong dan Lao Xinghe. Karena Murong Yu tidak menargetkan mereka, mereka sama sekali tidak bisa merasakan auranya. Namun, dilihat dari reaksi Lai Kong dan Lao Xinghe, keduanya tampaknya sedikit takut pada Murong Yu. Bukankah dia hanyalah leluhur Chaos tingkat kedua? Apakah dia keturunan dari makhluk tertinggi yang masih hidup atau seorang murid? Segala macam pikiran muncul di benak Yang Jiang Liu dan yang lainnya, tetapi tidak seorang pun mengira bahwa Murong Yu dan Xuan Hua adalah saudara laki-laki Yang Hao. Melihat pertanyaan Lai Kong, Murong Yu tertawa. Xuan Hua melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh, saya adalah Xuan Hua dari ras iblis. Saya mendengar bahwa kalian berdua akan mencaplok keluarga saudara saya Yang Hao. Xuan Hua, ketika dua kata ini diucapkan, seluruh aula menjadi sunyi. Xuan Hua menyatukan para iblis, mereka telah mendengarnya sejak lama. Tetapi apakah dewa dari ras iblis ini muncul di sini? Ras malaikat dan ras iblis adalah saingan alami. Apa yang mereka lakukan di sini? Karena itu, semua orang terkejut. Tetapi ketika Xuan Hua mengatakan itu adalah saudara Yang Hao, semua orang terkejut lagi. Mendengar Xuan Hua bermaksud membantu Yang Hao, tiba-tiba, ekspresi Lai Kong dan Lao Xinghe berubah drastis, tetapi Yang Hao dan yang lainnya bersemangat. Meskipun tampaknya kekuatan Xuan Hua tidak terlalu bagus, dia adalah dewa dari ras iblis. Meskipun klan iblis sedikit lebih rendah daripada klan malaikat dalam hal master teratas. Namun, kekuatan ras iblis juga sangat kuat. Jika Xuan Hua berada di pihak Yang Hao tidak boleh diremehkan. Mereka bahkan lebih kuat dari gabungan keluarga Lai dan keluarga Lao. Sambil terkejut, mata Lai Kong dan Lao Xinghe masih terpaku pada wajah Murong Yu. Mereka selalu curiga bahwa Xuan Hua memiliki orang misterius untuk membantu. Dan orang ini muncul pada saat yang sama dengan Xuan Hua, takut bahwa dialah orang misterius yang membantu Xuan Hua untuk menyatukan ras iblis. Pria misterius itu bahkan menekan Qi Wu yang berada di urutan ke-30 dalam daftar suci, dan dia pasti memiliki kekuatan untuk menekan Lai Kong yang berada di urutan ke-29 dalam daftar suci dan Lao Xinghe yang berada di urutan ke-50 dalam daftar suci. Tiba-tiba, keduanya saling memandang, dan keduanya melihat aura berbahaya di mata masing-masing. Jadi, tanpa menyadarinya, mereka meningkatkan kekuatan mereka hingga ekstrim. Korbankan senjata pamungkasmu. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa menahan jurusku bersama. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya berbicara. Suaranya datar, tetapi menekan sekelompok besar orang. Orang ini benar-benar terlalu sombong, kan? Konon, Lai Kong dan Lao Xinghe tidak bisa menahan jurusnya bersama. Mendengar kata-kata Murong Yu, beberapa orang kuat di keluarga yang tidak bisa menahan sedikit rasa jijik. Namun, ketika mereka melihat Lai Kong dan Lao Xinghe dengan ekspresi serius, mereka terkejut. Tampaknya Murong Yu benar-benar memiliki kekuatan itu. Teman, ini adalah bisnis keluarga malaikat kita. Tidak apa-apa jika kamu campur tangan seperti ini. Lao Xinghe melunak. Ini semakin mengejutkan keluarga Yang. Namun, kata-kata Murong Yu berikutnya membuat semua orang di keluarga Yang sangat senang. Kulihat Murong Yu berkata samar-samar, Yang Hao adalah saudaraku, dan aku adalah klan setengah malaikat, bisakah aku mengurus ini? Hentikan omong kosongku, selama kalian berdua mengalahkanku, aku tidak akan disalahkan. Kalau tidak, kalian harus menghormati Yang Hao sebagai rekan penguasa ras malaikat. Teman, kau terlalu sombong. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kami berdua bukan lawanmu? Lai Kong marah, dan martabat yang kuat telah diinjak-injak, bagaimana mungkin dia tidak marah? Murong Yu melirik keduanya samar-samar, aku akan memberimu kesempatan yang adil sekarang dan ikutlah denganku ke langit. Sambil berbicara, Murong Yu melangkah keluar dan menghilang ke aula. Ketika dia selesai mengucapkan kata terakhir, dia sudah muncul di atas langit. Lai Kong dan Lao Xinghe saling memandang dan bergegas keluar. Segera, Xuan Hua, orang-orang kuat dari keluarga Yang, keluarga Lai, dan keluarga Lao juga naik ke langit. Di atas langit, Lai Kong dan Lao Xinghe sama-sama mengorbankan senjata tertinggi mereka, menatap dengan sungguh-sungguh ke arah Murong Yu yang tidak jauh dari sana. Dan saat ini, Murong Yu juga telah mengorbankan pedang Xuan Yuan dan memegangnya di tangannya. Dengan kekuatan Murong Yu sendiri dan serangan jiwanya, kedua pria ini jelas bukan lawannya. Bagaimanapun, yang terkuat di antara mereka, Lai Kong, hanya berada di peringkat 29 dalam daftar suci. Namun, seperti itu, Murong Yu tidak dapat menyelesaikan keduanya dengan cepat. Oleh karena itu, ia harus menggunakan kekuatan pedang Xuan Yuan untuk dengan cepat menaklukkan mereka berdua. Pada saat yang sama, mengalahkan pemain kuat lainnya dalam daftar suci. Ambil kesempatan untuk meletakkan fondasi yang baik bagi Yang Hao. Bunuh. Lai Kong dan Lao Xinghe saling memandang, lalu berteriak pada saat yang sama, keduanya meledak dengan kekuatan senjata tertinggi, menghancurkan kehampaan, dan membanting Murong Yu dengan keras. Cahaya yang menggoda melintas di mata Murong Yu, dan pedang Xuan Yuan di tangannya menebas.
Auzu.com sial, sinar pedang tipis melesat keluar dari pedang Xuan Yuan, membengkak tertiup angin, melonjak dengan cepat. Hanya dalam sekejap, cahaya pedang ini sudah luar biasa. Setelah menghancurkan area yang luas di langit, cahaya pedang yang mengerikan ini menghantam senjata tertinggi yang dibunuh oleh Lai Kong dan Lao Xinghe. Boom, boom, setelah dua suara keras, kedua instrumen tertinggi ini langsung meledak di mata semua orang yang ketakutan. Tetapi cahaya pedang itu bahkan tidak berhenti, dan terus merobek kekosongan dan menebas ke arah Lai Kong dan Lao Xinghe. Pada saat ini, hati Lai Kong dan Lao Xinghe tiba-tiba diselimuti oleh napas kematian yang mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat bahwa mereka bertepatan satu sama lain, perawakan mereka mundur dengan keras. Tetapi semuanya sudah terlambat. Engah, engah. Tepat ketika tubuh mereka berkedip, cahaya pedang yang mengerikan itu telah ditebas, langsung ke tubuh mereka. Setelah dua suara teredam, tubuh kedua orang itu langsung meledak menjadi dua gumpalan kabut darah. Dan setelah menghancurkan keduanya, cahaya pedang yang menakutkan itu juga tenggelam ke dalam kehampaan yang tak berujung dan menghilang. Sangat menakutkan, Lai Kong dan Lao Xinghe dalam keadaan jiwa mereka hanya memiliki ide ini di benak mereka. Kemudian mereka ingin melarikan diri. Namun, suara samar Murong Yu terdengar, membuat mereka takut untuk berubah. Jika kalian pikir aku tidak bisa membunuhmu, kalian bisa melarikan diri. Lao Xinghe dan Lai Kong tiba-tiba berhenti, lalu saling memandang dan tersenyum pahit. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Seperti yang dikatakan Murong Yu, bahkan jika mereka berdua mengorbankan senjata tertinggi, mereka bukanlah musuh bagi yang lain. Mengapa kekuatan orang ini begitu menakutkan? Apakah itu keberadaan yang menakutkan di 10 besar daftar suci? Dengan enggan, kedua pria itu menatap Murong Yu setelah mendapatkan kembali daging mereka, dengan penampilan yang patuh. Ambil inisiatif untuk menyerah, atau apakah aku secara paksa mengendalikan jiwa kalian? Murong Yu melangkah keluar sambil memegang pedang Xuan Yuan, menatap Lao Xinghe dan Lai Kong dengan ekspresi datar. Lai Kong dan Lao Xinghe sangat tidak berdaya. Jika mereka tidak ingin melahap keluarga Yang, bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini? Dan mendengarkan maksud Murong Yu, mereka hanya punya pilihan untuk menyerah. Dia bahkan tidak punya pilihan untuk mati, apalagi melarikan diri. Satu langkah salah, menyesal seumur hidup. Keduanya tidak mau, tetapi mereka tidak bisa mengubah akhir cerita. Pada akhirnya, mereka memilih untuk menyerah secara aktif. Melihat bahwa dua leluhur terkuat dari ras malaikat benar-benar menyerah kepada Murong Yu dengan cara ini, semua yang lain tertekan, dan tidak ada yang berbicara untuk sementara waktu. Namun, pada saat ini, Murong Yu terus-menerus menyerang, dan mengendalikan jiwa semua orang suci yang kuat dari keluarga Lai dan Lao. Akhirnya, Murong Yu memadatkan manik-manik jiwa mereka dan menyerahkannya kepada Yang Hao. Yang Hao mengambilnya, lalu mengangguk kepada Murong Yu dengan ekspresi yang rumit. Murong Yu segera menatap orang-orang di keluarga Yang. Begitu melihat tatapan mata Murong Yu, orang-orang dari keluarga Yang tiba-tiba merasa tidak enak. Benar saja, sebelum mereka sempat bereaksi, paksaan besar Murong Yu telah ditekan seperti aliran air yang deras. Tiba-tiba, kecuali keluarga dekat Ke Yang Hao, semua orang tergencet di tanah. Yang Hao, kita ini satu keluarga. Kenapa kau ingin melakukannya seperti ini? Orang-orang kuat dari keluarga Yang meraung marah. Tentu saja mereka tahu apa yang akan dilakukan Murong Yu, dan Murong Yu ingin mengendalikan jiwa mereka dengan paksa. Yang Jiang Liu juga mengerutkan kening pada Yang Hao, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Raut wajah Yang Hao menatap Murong Yu yang dengan paksa mengendalikan jiwa mereka satu persatu. Dia tidak ingin memperlakukan keluarganya seperti ini, tetapi jika orang-orang ini tidak mengendalikannya, mereka sama sekali tidak akan patuh. Sebelumnya, mereka masih membenci Yang Hao karena mengucapkan sepatah kata, dan mereka ingin membunuhnya. Jika Anda bertemu dengan yang kuat di masa depan, apakah Anda akan menjadi orang pertama yang mengkhianati Yang Hao? Setelah menerima bola jiwa dari pembangkit tenaga listrik keluarga Yang Hao secara resmi menjadi penguasa bersama keluarga malaikat. Namun, sekarang atas saran Murong Yu, Yang Hao tidak membuat pengumuman. Di permukaan, keluarga malaikat masih di bawah kendali 3 keluarga besar. Bagaimanapun, Murong Yu tidak punya cukup waktu sekarang, dan dia tidak bisa memberi Yang Hao cukup waktu untuk benar-benar menyatukan ras malaikat. Selain itu, Xuan Hua tidak menyatukan klan iblis dalam waktu yang lama, dan sekarang klan malaikat disatukan oleh Yang Hao. Banyak orang akan menduga bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Murong Yu. Musuh Murong Yu terlalu banyak dan terlalu kuat. Jika orang lain tahu bahwa Murong Yu telah membantu mereka menyatukan ras, mereka mungkin akan menyerang mereka. Murong Yu, sekarang ras malaikat dan ras iblis kita bersatu. Masalahmu juga akan terselesaikan. Ideku adalah menggabungkan semua orang kuat dari ras malaikat dan ras iblis kita untuk langsung menghancurkan aliansi ras manusia dan membantumu menjadi rekan penguasa ras manusia. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dia tentu saja punya rencana. Dan jika ras manusia tidak memiliki Zenwu Supreme dan Wushuang Supreme, metode Yang Hao tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Namun, ini belum bisa dilakukan.
Ketika 9 situs suci agung mengepung alam rahasia Sanhai, kecuali Kuil Zhenwu dan murid-murid Sengbang Istana Wushuang yang tidak dikendalikan oleh Murong Yu, setidaknya 1 dari 7 tempat suci lainnya dikendalikan oleh jiwa Murong Yu dan menjadi budak-budak Murong Yu yang mengintai di antara berbagai kekuatan. Namun, rencana untuk menghadapi Murong Yu direncanakan oleh aliansi ras manusia, jadi para ahli daftar suci ini tidak mengetahui hal ini. Kalau tidak, Murong Yu sudah lama mengetahuinya, dan aliansi ras manusia tidak akan dapat menculik klan Ker dan yang lainnya untuk mengancam Murong Yu. Tan Hongji, salah satu yang terkuat dalam daftar suci Pulau Chuanyun, juga berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan gunung dan laut yang asli. Oleh karena itu, ia juga salah satu yang terkuat dalam daftar suci yang dikendalikan oleh Murong Yu. Pada saat ini, Tan Hongji sedang mengintai di tempat peristirahatan di Pulau Chuanyun sesuai dengan perintah Murong Yu. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di kamar tertutup Tan Hongji. Namun, Tan Hongji tampaknya telah mengenali orang-orang yang datang, dan segera membuka matanya. Melihatnya berdiri tiba-tiba, dia dengan hormat membungkuk kepada para pengunjung. Tan Hongji memberi penghormatan kepada Tuan Suci. Tuan Suci Tan Hongji secara alami adalah Murong Yu. Itu benar, orang di sini adalah Murong Yu, yang secara langsung diteleportasi ke Tan Hongji melalui Hetu Luoshu. Alasan mengapa Murong Yu datang ke sini bukanlah untuk membawa Tan Hongji pergi, tetapi untuk melakukan serangan balik. Mengapa Chuanyun Dao menjadi pilihan pertama? Itu karena Song Tian adalah pemilik Pulau Chuanyun. Strategi ekstrim mengancam Murong Yu dengan nyawa Lankir dan yang lainnya adalah persis apa yang dipikirkan Song Tian, dan dia mencoba yang terbaik untuk membujuk orang lain agar akhirnya mewujudkannya. Murong Yu sangat membenci Song Tian. Oleh karena itu, ketika dia mulai melawan, orang pertama mengambil pisau melalui Yundao. Tan Hongji, segera aktifkan formasi perlindungan gunung dan formasi teleportasi Pulau Pierre Cloud, beri makan saja tanpa memberikannya. Murong Yu tidak berbicara omong kosong, dan langsung memberitahu Tan Hongji. Tan Hongji tidak berbicara omong kosong, dan dia tidak berani bertanya mengapa, dan segera terbang keluar. Bergemuruh, kekuatan penjaga gunung ini sangat mengerikan, dan kekuatannya selalu penuh. Tan Hongji tidak perlu melakukan apapun, dia hanya perlu mulai menjadi. Akibatnya, di tengah ledakan suara yang mengguncang bumi, formasi pelindung gunung Pulau Chuanyun diaktifkan sepenuhnya. Selain formasi besar pelindung gunung, formasi teleportasi yang melakukan perjalanan melalui pulau awan ke tanah juga ditutup. Dengan kata lain, mulai saat ini, orang yang menusuk pulau itu tidak dapat diteleportasi, juga tidak dapat terbang. Saya harus berbicara tentang struktur Pulau Chuanyun di sini. Pulau Chuanyun tidak berada di laut, atau di danau, tetapi di langit. Pulau-pulau angkasa yang terdiri dari ratusan juta pulau, diselingi di antara awan, samar-samar. Dari sinilah nama Chuanyun Dao berasal. Bagaimana situasinya? Apakah kita sedang diserang? Hubungan antara formasi besar itu segera menyebabkan banyak murid di pulau penyeberangan awan menjadi panik. Mereka saling memandang dengan bingung, wajah mereka panik. Tan Hongji, ada apa? Setelah Tan Hongji membuka formasi gunung pelindung, dia melayang di atas Pulau Chuanyun dan tidak pergi. Pada saat ini, orang-orang suci lain dari Pulau Chuanyun yang khawatir datang dari langit, menatap Tan Hongji dengan ekspresi tidak ramah. Ada 8 orang. Dengan kata lain, Pulau Chuanyun ditambah Tan Hongji dan Song Tian memiliki setidaknya 10 pemain kuat dalam daftar suci. Tetapi ini bukan kekuatan penuh pulau penyeberangan awan. Penting untuk diketahui bahwa ada juga sejumlah orang suci yang kuat di aliansi ras manusia di pulau penyeberangan awan. Mengenai apakah ada pemain kuat di daftar suci untuk mengalami di luar, Murong Yu tidak tahu. Namun, Pulau Chuanyun juga memiliki setidaknya selusin pemain kuat di daftar suci, dan kekuatannya dapat dianggap sangat kuat. Tentu saja ini juga normal. Ada puluhan orang suci yang kuat hanya dalam satu klan Feng, apalagi seluruh klan orang suci. Ras manusia adalah ras yang dapat secara langsung menghadapi ras suci. Meskipun selalu dirugikan, mereka tidak pernah diusir, yang menunjukkan bahwa ras manusia tidak buruk. Tidak apa-apa, saya hanya ingin mengundang Anda ke tempat bermain. Tan Hongji tidak berbicara, tetapi Murong Yu, yang berdiri di sebelah Tan Hongji, berbicara. Setelah mendengar kata-kata Murong Yu, 8 orang suci yang menusuk pulau itu tidak menyadari keberadaan Murong Yu. Bagaimanapun, Murong Yu hanyalah leluhur primal chaos tingkat kedua, dan tidak bisa masuk ke mata mereka. Lancang, bagaimana bisa kau mengganggu di sini? Keluar dari sini. Seorang pemimpin suci yang kuat berteriak dengan marah, dan aura yang besar dan tak tertandingi akan menekan Murong Yu seperti aliran air. Mata Murong Yu memancarkan sentuhan cahaya dingin. Tersentak. Pada saat ini, suara keras datang, dan orang kuat di Santo yang memarahi Murong Yu dipukul dan terlempar keluar sambil memegangi wajahnya yang ditampar. Pada saat ini, sekelompok orang telah muncul di sekitar mereka. Auzu.com. Bukan Murong Yu yang baru saja menembak, tetapi orang terkuat yang jiwanya dikendalikan oleh Murong Yu, Lai Kong dari daftar suci ke-29. Bawa kami semua kepadaku. Yang Hao dengan dingin melirik orang kuat yang melewati pulau awan, dan kemudian berteriak dengan keras. Akibatnya, orang-orang kuat dari daftar suci klan malaikat melesat. Sebenarnya, tidak perlu melakukannya sama sekali. Setelah melihat begitu banyak orang suci yang kuat,
orang suci yang kuat yang melintasi pulau itu takut untuk buang air kecil. Hampir tidak menerima perlawanan apapun, daftar suci yang kuat ini diturunkan, dan akhirnya dilemparkan ke Hetul Woshu. Segera, pasukan suci klan malaikat dan iblis mulai menekan semua murid di seluruh Pulau Chuanyun. Sebagai populasi yang besar, ada banyak murid Pulau Chuanyun, salah satu dari 10 tempat suci umat manusia. Ada ratusan juta, namun, ketika aura lebih dari 100 pembangkit tenaga daftar orang suci meledak, menutupi seluruh pulau penusuk awan. Banyak murid di Pulau Chuanyun terkejut. Mereka tidak bisa tidak menasihati, bagaimanapun juga, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Meskipun ada ratusan juta murid di Yundao, namun, kebanyakan dari mereka adalah orang suci tingkat rendah, tidak cukup untuk dibunuh oleh orang suci yang kuat. Setelah membunuh beberapa murid Pulau Chuanyun yang keras kepala, tidak ada yang melawan. Kemudian orang-orang ini semua disegel, dan mereka semua dilemparkan ke dalam buku Hetuluo. Salah satu dari 10 tempat suci umat manusia, Pulau Chuanyun memiliki latar belakang yang sangat dalam. Hal-hal ini tidak dapat lebih murah bagi orang lain. Jika saya mencabut seluruh Pulau Chuanyun, bahkan tidak ada satu pil pun yang tersisa, saya tidak tahu Song Tiana. Apakah pencuri tua itu akan marah sampai mati ketika dia mengetahuinya? Murong Yu mencibir, dan langsung menerobos rumah harta karun Pulau Cloud Crossing dan mengambil semua isinya. Terlalu kejam, ini benar-benar sangat bersih, belum lagi pilnya, bahkan sehelai rambut pun tidak tersisa. Melihat rumah harta karun yang dievakuasi, Xuanhua tidak bisa menahan senyum bahagia. Selain itu, Murong Yu juga menggali seluruh Pulau Chuanyun sejauh 3 kaki, tetapi dia mengambil semua barang yang sedikit berharga yang bisa dia temukan. Lingkungan Pulau Chuanyun bagus, sial, benar-benar tidak nyaman. Qiwu, kalian menghancurkan semua gunung ini dan semuanya hingga rata dengan tanah. Sebelum pergi, Xuanhua menatap Pulau Chuanyun yang indah dengan sedikit tidak nyaman. Menghancurkan tanah suci umat manusia. Inilah yang suka dilakukan Qiwu. Akibatnya, Qiwu, Lai Kong, dan yang lainnya semuanya tertembak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh Pulau Chuanyun diratakan dengan tanah dan berubah menjadi gurun. Setelah melewati Yundao, ada 6 tempat suci, Sekolah Chongqiao, Jiudingmen, Istana Guntur Ungu, Istana Raja Surgawi, Tiananzong, dan Istana Biluo. Dalam waktu singkat, Murong Yu menyegel semua murid dari 7 tempat suci di Hetul Woshu, dan juga merampas semua harta yang mereka inginkan. Bahkan tanah suci mereka diratakan dengan tanah oleh Xuanhua yang jahat. Alasan mengapa semuanya berjalan lancar tanpa kecelakaan tidak terlepas dari kekuatan besar Murong Yu dan bantuan dari ras malaikat dan ras iblis. Tentu saja, yang terpenting adalah mereka tidak memiliki banyak pemain kuat di sini, dan yang terkuat pada dasarnya ada di aliansi ras manusia. Dan Murong Yu masih memiliki respons internal di tempat-tempat suci ini. Justru karena berbagai alasan inilah Murong Yu mengendalikan 7 tempat suci ini dengan mudah. Kalau tidak, Murong Yu takut dia tidak dapat mengendalikan bahkan 1 tanah suci, apalagi 7 tanah suci. Hari ini, 7 dari 10 tempat suci telah dikendalikan. Urusan neraka adalah Tuan Murong Yu, dia pasti tidak akan mengendalikannya. Namun, karena tidak ada hubungan antara kuil Zhenwu dan Istana Wushuang, Murong Yu belum melakukan apapun untuk saat ini. Tentu saja, ini bukan alasan mengapa Murong Yu tidak melakukan apapun untuk saat ini. Alasan utamanya adalah bahwa kedua tempat suci ini adalah yang tertinggi. Siapa yang tahu apakah Zhenwu Supreme dan Wushuang Supreme memiliki klon kekuatan yang tinggal di tanah suci. Jika demikian, jika Murong Yu berani melakukannya, dia akan ditembak mati. Meskipun yang terkuat dari daftar suci itu kuat, itu tidak cukup untuk tamparan tertinggi. Haha. Akhirnya aku keluar. Orang jahat besar, kali ini aku harus lebih baik darimu. Tepat ketika Murong Yu bertanya-tanya apakah akan membunuh kuil Zhenwu secara langsung, tawa yang sangat arogan dan sombong datang. Lori kecil yang membawa kapak raksasa muncul di samping Murong Yu, masih tertawa dengan arogan dan sombong. Namun, ketika dia melihat Murong Yu, Xuanhua, Yang Hao dan yang lainnya, tawanya tiba-tiba berhenti, karena dia melihat bahwa Lai Kong, Qiwu dan yang lainnya tampaknya jauh lebih kuat darinya. Adapun Murong Yu, aku minta maaf, tetapi Lori kecil masih merasa tidak berdaya dari Murong Yu. Murong Yu membuatnya merasa tidak berdaya, yang berarti bahwa Murong Yu masih lebih kuat darinya. Akibatnya, Lori kecil menjadi depresi. Namun, yang membuatnya semakin penasaran adalah kapan begitu banyak pria kuat berkumpul di sekitar Murong Yu. Dan mengapa Murong Yu mengumpulkan begitu banyak pria kuat. Melihat Lori kecil muncul, Murong Yu segera memperkenalkan mereka kepada kedua belah pihak. Namun, terhadap Yang Hao dan Xuanhua, Lori kecil menjadi sangat dingin. Dia berjalan ke sisi Murong Yu dan mengajukan beberapa pertanyaan, penjahat besar, apa yang akan kamu lakukan? Murong Yu merenung sejenak, dan akhirnya menyampaikan ingatan tentang kejadian baru-baru ini langsung ke pikiran Lori kecil. Aliansi ras manusia benar-benar tidak tahu malu. Terutama Song Tian, si penjahat besar, aku ingin membunuhnya secara pribadi, dan tidak seorang pun dari kalian akan memperkosanya. Kalau tidak, aku akan memalingkan mukaku kepada seseorang.
Setelah mencerna ingatannya, Xiao Xiao Lori menggertakkan giginya dan berkata, terus-menerus mengutuk Song Tian. Penjahat besar, kuil Zhenwu dan Istana Wushuang juga sangat cepat, Anda dapat menghadapinya dengan percaya diri. Bahkan jika Anda mengambilnya, Zhenwu Supreme dan Wushuang Supreme tidak akan menembak. Setelah mengutuk untuk waktu yang lama, Lolita kecil mendorong Murong Yu untuk pergi dan mengambil kuil Zhenwu dan Istana Wushuang. Alis Murong Yu sedikit berkerut. Lolita kecil telah memperkenalkan kuil Zhenwu milik Murong Yu Dao di awal. Mungkinkah Lolita kecil tidak ada hubungannya dengan kuil Zhenwu? Siapa yang memberitahumu bahwa aku memiliki hubungan dengan kuil Zhenwu? Awalnya, aku hanya berpikir kamu cocok untuk kuil Zhenwu. Lori kecil memutar matanya tanpa daya, dan berkata dalam hati. Pasti ada yang tertinggi di belakang anak kecil ini. Karena itu bukan Zhenwu Supreme, apakah itu Putri Wushuang Supreme? Murong Yu menatap Lolita kecil, berpikir dalam hatinya. Lolita kecil yang dilihat oleh Murong Yu itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melotot ke arah Murong Yu. Apa yang kau lihat? Apa kau belum pernah melihat wanita cantik? Wanita cantik ini, Lolita kecil hendak menggunakan gelarnya yang sangat panjang untuk merayu Murong Yu, tetapi dia disela oleh Murong Yu. Gelar itu begitu tidak bisa berkata-kata sehingga Murong Yu tidak dapat melihatnya secara langsung. Jika demikian, maka kita akan pergi ke kuil Zhenwu dan Istana Wushuang. Murong Yu tersenyum, tetapi ada sedikit niat membunuh di matanya. Dia masih ingat bahwa Lankir dan yang lainnya berada di tangan pemimpin aliansi ras manusia. Dan pemimpin itu, Feng Yongzi, kebetulan adalah guru kuil Zhenwu. Sebelum Murong Yu menjadi murid kuil Zhenwu, meskipun dia hanya murid sampingan, dia tidak dapat masuk lebih dalam. Tetapi setidaknya Murong Yu meninggalkan slip giok teleportasi di kuil Zhenwu. Jadi kali ini dia langsung berteleportasi ke kuil Zhenwu. Karena tidak ada tanggapan internal, Murong Yu tidak sesantai sebelumnya. Begitu dia muncul di kuil Zhenwu, dia melepaskan semua orang suci yang kuat di bawah tangannya, termasuk ras iblis dan ras malaikat. Dan Murong Yu langsung mengorbankan pedang Xuanyuan, dan dengan bantuan kekuatan pedang Xuanyuan, kekuatannya meningkat tanpa batas. Dengan ledakan yang keras, setiap sudut seluruh kuil Zhenwu diselimuti oleh aura Murong Yu. Dentuman, 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 dan Xuanhua dan pemain kuat lainnya dalam daftar suci juga telah menemukan formasi teleportasi di kuil Zhenwu, dan mereka telah menghancurkan semuanya dengan satu pukulan. Kemudian sebagian dari pembangkit tenaga daftar suci ditangguhkan dalam kehampaan, mengelilingi seluruh kuil Zhenwu dari kejauhan. Dengan cara ini, asal mereka mau, nyamuk pun tidak bisa terbang keluar. Setelah banyak orang suci yang kuat menguasai kuil Zhenwu, Murong Yu juga mendapatkan kembali auranya. Dari awal hingga akhir, tidak ada seorang pun di kuil Zhenwu yang mampu melarikan diri. Itulah sebabnya Murong Yu ingin membantu Xuanhua untuk menyatukan klan iblis sebelum dia melakukannya. Dia tidak dapat mengendalikan situasi ini sendirian. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, kekurangan mungkin terjadi. Begitu ada kesalahan, dan angin bocor, itu akan berdampak besar pada rencana Murong Yu. Wus, wus, wus. Pada saat ini, mereka yang berada di kuil Zhenwu yang berada di sekte daftar suci melompat ke udara dan bergegas ke sisi Murong Yu. Namun, wajah mereka sangat jelek. Karena mereka baru saja, bahkan jika mereka kuat di daftar suci, mereka ditekan. Mereka tahu bahwa orang yang menembak jauh lebih baik daripada mereka, dan mereka dikirim ke kematian di masa lalu. Tetapi pada akhirnya mereka menggigit peluru dan menyambut mereka. Mereka tidak ingin ditusuk di tulang punggung setelah kematian. Namun, sebelum mereka mendekati Murong Yu, Lai Kong, Qiwu dan yang lainnya yang telah diserbu bertarung dengan sengit dan langsung menjatuhkan mereka ke tanah. Kemudian mereka menyegel semua kekuatan mereka dan melemparkannya ke Murong Yu. Sejak leluhur ras iblis ini ditundukkan oleh Murong Yu, beberapa perubahan telah terjadi pada sinsing mereka. Terutama ketika berhadapan dengan 9 tanah suci besar, orang-orang ini lebih seperti gangster, bahkan jika kekuatan mereka yang kuat dalam daftar suci jauh lebih sedikit dari mereka. Mereka juga akan bersaing untuk mendapatkan kesempatan. Untuk digantikan oleh yang sebelumnya, pembangkit tenaga listrik daftar suci tingkat ini, mereka hanya meremehkan untuk melakukannya. Didorong oleh orang-orang suci kuat lainnya, semua murid kuil Zhenwu berkumpul, dan kemudian mereka semua disegel dengan kekuatan dan dilemparkan ke Hetu Luoshu. Murong Yu, apakah itu kamu? Pada saat ini, seruan yang tidak dapat dipercaya tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Segera, semua murid kuil Zhenwu memusatkan perhatian pada Murong Yu di atas kepala mereka. Ternyata itu adalah Murong Yu. Tiba-tiba, semua murid kuil Zhenwu memiliki ekspresi yang sangat rumit. Namun, ada juga orang yang tersenyum. Auzu.com dulu, Murong Yu adalah murid kuil Zhenwu. Sekarang bahkan waktu zaman belum berlalu, apakah Murong Yu telah tumbuh sampai titik ini? Meskipun mereka tidak tahu kekuatan apa yang telah dicapai Murong Yu. Namun, leluhur mereka yang kuat kewalahan oleh anak buah Murong Yu dengan 3 pukulan dan 2 pukulan. Mampu menundukkan bawahan yang kuat ini, kekuatan Murong Yu tidak jauh lebih buruk. Murid-murid biasa memiliki ekspresi yang rumit, apalagi para pelaku yang memaksa Murong Yu pergi sejak awal. Orang-orang seperti Yi Jun, Wen Lin dan yang lainnya bahkan membunuh mereka dan tidak mempercayainya.
Dan Yi Junlah yang baru saja mengenali Murong Yu, salah satu dari 3 alkemis di aula luar. Mendengar seruan itu, Murong Yu menunduk dan mengenali Yi Jun. Jika orang ini tidak berinisiatif untuk berbicara, Murong Yu bahkan tidak mengingatnya. Bukan karena ingatan Murong Yu telah memburuk, dan penjahat seperti Yi Jun tidak lagi menjadi lawannya. Meskipun pada awalnya Murong Yu ingin membunuh penjahat seperti itu, saat kekuatannya semakin kuat, visinya menjadi lebih besar. Seorang penjahat setingkat Yi Junnya langsung diabaikan olehnya. Dan mereka yang berwajah gembira adalah adik-adik yang pernah ditemui Murong Yu atau tukang itu. Orang-orang ini memiliki hubungan yang baik dengannya pada awalnya. Kemudian, Murong Yu meninggalkan kuil Zhenwu dan langsung memutuskan hubungan dengan kuil Zhenwu. Namun, adik-adik ini tidak meninggalkan kuil Zhenwu. Akan tetapi, mereka juga menjalani kehidupan yang lebih sulit di kuil Zhenwu. Meskipun banyak orang telah menjadi murid istana luar, mereka telah ditekan dengan keras dan kekuatan mereka tidak banyak meningkat sama sekali. Meskipun adik-adik ini tidak lagi dapat membantu Murong Yu. Namun, pada awalnya mereka hanya kenalan. Perlakuan Murong Yu terhadap orang-orang ini berbeda. Di mata semua orang yang iri, orang-orang ini direkrut langsung oleh Murong Yu, dan kemudian mereka dibawa ke Hetu Luosu. Orang-orang ini telah mengubah takdir mereka, dan akhirnya menjadi murid Sekte Suci, dan mereka bahkan lebih setia kepada Murong Yu. Penampilan orang-orang ini membuat orang lain iri dan dengki. Beberapa orang bahkan ingin menamparkan diri mereka sendiri, mengapa mereka tidak bertemu dengan Murong Yu sejak awal. Sekarang Murong Yu begitu kuat, bahkan jika dia menjadi bawahannya, dia miliaran kali lebih kuat daripada menjadi murid biasa di kuil Zhenwu. Adapun Yi Jun dan yang lainnya yang memaksa Murong Yu keluar dari kuil Zhenwu, meskipun Murong Yu tidak terlalu peduli dengan kebencian aslinya. Namun, dia tetap ditemukan satu persatu, dan semuanya dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik daftar suci klan iblis. Dalam beberapa tahun terakhir, kuil Zhenwu telah dikenal sebagai yang pertama dari 10 tempat suci teratas. Kecuali untuk istana Wushuang, Murong Yu, yang masih belum mengetahui kekuatan mereka, kekuatan tempat-tempat suci lainnya memang jauh dari kuil Zhenwu. Di kuil Zhenwu, ada banyak formasi dan batasan yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh orang suci yang terkuat. Perubahan yang lemah adalah orang lain, bahkan jika Yu Yangjia datang, saya khawatir formasi dan batasan ini tidak akan hancur dalam waktu singkat. Namun, Murong Yu terlahir tanpa rasa takut pada pengekangan dan formasi. Ia masuk dan keluar dari formasi dan melarangnya seolah-olah ia memasuki wilayah tak bertuan. Oleh karena itu, benda-benda di kuil Zhenwu yang dilindungi oleh formasi dan larangan yang kuat tetap tidak dapat lolos dari cengkeraman Murong Yu, dan semuanya dijarah. Bahkan, pada akhirnya, kecuali tempat-tempat yang tidak dapat dihancurkan, seluruh kuil Zhenwu diratakan dengan tanah seperti tempat-tempat suci besar lainnya. Di antara 10 tanah suci ras manusia, 9 tanah suci selain urusan neraka telah ditekan oleh Murong Yu dan diratakan dengan tanah. Sekarang hanya ada satu istana Wushuang yang tersisa. Setelah menyelesaikan kuil Zhenwu, Murong Yu memimpin banyak orang suci yang kuat ke istana Wushuang. Karena Murong Yu dan yang lainnya kuat dan tidak bocor, meskipun butuh beberapa hari, tidak seorang pun tahu bagaimana 8 tempat suci besar diratakan dengan tanah. Salah satu dari mereka, Song Tian dan yang lainnya, takut bahwa mereka masih menunggu Murong Yu lewat di aliansi ras manusia. Dengan cara yang sama, Murong Yu memberikan istana Wushuang sebuah pot. Sejauh ini, sebagian besar murid dari 9 tempat suci di antara 10 tempat suci umat manusia telah dikumpulkan oleh Murong Yu dalam buku Hetu Luo. Dengan kata lain, Murong Yu mengambil 9 tempat suci itu sendiri. Ini adalah prestasi yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya dan sesudahnya. Begitu menyebar saat ini, itu pasti akan mengejutkan alam suci. Tentu saja, jika Song Tian dan yang lainnya tidak berada di aliansi ras manusia, mereka hanya akan meninggalkan sejumlah kecil anggota terkuat dari daftar suci untuk menjaga pasukan mereka. Selain itu, hubungan Murong Yu terlalu kuat untuk membiarkan mereka pergi. Misalnya, Murong Yu tidak dapat mengakhiri aliansi ras manusia sekarang. Karena sebagian besar pusat kekuatan teratas dari seluruh umat manusia terkonsentrasi di sana. Bahkan serangan kuat Murong Yu bukanlah lawan mereka. Lagi pula, tidak hanya ada pusat kekuatan teratas, tetapi juga semua jenis perangkat tertinggi. Begitu mereka mengorbankan senjata tertinggi, Murong Yu tidak bisa menjadi lawan mereka tidak peduli seberapa kuatnya. 1 bulan adalah setengah tahun. Sebelum ini, Murong Yu khawatir. Namun sekarang dia sama sekali tidak sedih, dan bahkan cukup puas. Jika semua murid dari 9 tanah suci tidak dapat ditukar dengan Lan KR dan yang lainnya, maka Song Tian dan yang lainnya benar-benar panik. Dengan cara itu, mereka tidak hanya akan kehilangan sebagian besar orang dari sekte masing-masing dan hati mereka, tetapi juga seluruh alam suci. Apakah kamu bahkan tidak ingin menyelamatkan orang-orang dari sekolahmu sendiri, apalagi orang lain? Dan tanpa dukungan orang-orang dari pasukan mereka sendiri, mereka hanyalah seorang komandan yang dipoles, apa gunanya? Oleh karena itu, setelah mengetahui tentang rencana Song Tian yang tidak tahu malu, Murong Yu menyusun rencana ini. Gigi ganti gigi.